Luar biasa. Inilah pidato terbaru, pidato terbaik Pak Prabowo. Iya, baru saja beberapa jam yang lalu Presiden Prabowo telah berpidato dengan sangat hebat. Ada banyak hal penting yang disampaikan dalam pidato terbaru Pak Prabowo ini. Di antaranya, Pak Prabowo telah menyatakan marah besar pada hakim yang telah memberi vonis tidak adil pada terdakwa korupsi ratusan triliun yang hanya dihukum hanya 6,5 tahun saja. Hei, sudah jelas kerugian sekian ratus triliun, vonisnya seperti itu ya. Ini bisa menyakiti rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat, dipukulin ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Ini gemeteran nih ya hakim ya. Pak Prabowo juga telah menyatakan akan menenggelamkan bangsa asing yang berani merusak bangsa dan negara kita Indonesia. Kalau perlu kita tenggelamkan. Pak Prabowo juga telah menyampaikan akan mengguncang dunia dan akan membuat kaget bangsa asing atas kegemilangan pencapaian Indonesia di kemudian hari. Banyak negara berharap dari Indonesia baik, dan kita akan bikin kaget semua pihak luar negeri. Dan Pak Prabowo juga telah memberikan ancaman serius, ancaman mengerikan bagi para aparat, para hakim nakal, dan para koruptor. Dan juga Pak Prabowo sangat optimis Indonesia akan menjadi negara besar dan maju. Serta masih banyak hal penting lainnya yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Baik, mari kita saksikan sama-sama poin-poin penting, poin krusial, kesimpulan-kesimpulan penting dalam pidato terbaru Pak Prabowo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi di Adu Reaction. Kali ini kita akan melihat pidato Bapak Presiden Prabowo, Lurah, yang membahas yang sekarang lagi kontroversial banget, masalah korupsi 271 triliun hanya divonis 6,5 tahun penjara. Bapak Prabowo marah dan ingin menenggelamkan semua para koruptor dan pejabat yang bermacam-macam dengan negara Indonesia. Gimana kelanjutan berita dan pidato dari Presiden Prabowo? Yuk langsung aja kita cek video sama-sama. Cek itu. Saudara-saudara sekalian, dalam hidup bernegara ada beberapa filosofi bernegara yang bermuara kepada faham ekonomi. Ada faham yang sangat kuat di negara-negara barat tadinya, yaitu yang berpendapat bahwa suatu pembangunan ekonomi tidak perlu direncanakan, bahkan tidak boleh direncanakan. Mereka menganut pemikiran yang disebut neoliberal sekarang, bahwa yang mendorong ekonomi adalah pasar. Pemerintah itu hanya sebagai regulator dan sebagai wasit. Bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendiri bangsa Indonesia tidak menganut faham itu. Pendiri negara ini menganut faham bahwa perekonomian disusun atas dasar azas kekeluargaan. Pemerintah bukan hanya wasit, pemerintah bertanggung jawab, pemerintah dipilih oleh rakyat, pemerintah harus menjadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pemerintah harus jadi pelopor, pemerintah harus menjadi pengelola, pemerintah harus memanage ekonomi, pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita ekonomi Pancasila, bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas, kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, planned economy. Itu Pancasila, antara pasar bebas dan antara ekonomi yang direncanakan. Bahwa Presiden pertama membuat rencana pembangunan semesta 8 tahun, kemudian
Presiden kedua melanjutkan dengan rencana pembangunan 5 tahun. Bahwa kita berdiri di gedung ini, gedung Bappenas ini mengingatkan kita bahwa ekonomi kita harus kita berpegang teguh. Ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila, ekonomi yang berazas kekeluargaan. Oh, keren ya. Bahwa kita masih teguh, masih berpegang bahwa pembangunan harus direncanakan. Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100%, tetapi azas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan. Dalam setiap organisasi, dalam hidup swasta, dalam korporasi pun harus ada perencanaan. Apa rencana strategis kita? Apa yang akan kita mencapai? Saudara-saudara sekalian, karena itu jelas bagi setiap pemerintah kita diarahkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik kita 1945. Kita diarahkan tujuan nasional yang ditetapkan oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yang mendirikan bangsa ini melalui suatu pengorbanan, suatu perjuangan. Mereka merasakan imperialisme, mereka merasakan dijajah, mereka merasakan bahwa kita warga negara Indonesia waktu itu adalah warga negara kelas 3, kelas 4. Tujuan nasional pertama, azas perlindungan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi, saya disumpah, Saudara Wakil Presiden disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar. Saya harus melindungi, pemerintah yang saya pimpin harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia. Saudara-saudara sebagai bagian dari pemerintah, saudara-saudara sebagai anak bangsa Indonesia, di bidang masing-masing, di eselon masing-masing punya tanggung jawab untuk menjalankan Undang-Undang Dasar ini. Kita harus melindungi rakyat kita, melindungi dalam arti yang lengkap, dalam arti komprehensif, dalam arti yang menyeluruh. Melindungi secara fisik, melindungi secara fisik artinya rakyat kita harus cukup makan. Melindungi secara fisik rakyat kita harus cukup makan. Melindungi segenap tumpah darah artinya kita harus swasembada pangan. Bagaimana kita mau lindungi segenap bangsa kalau kita tidak bisa jamin makan? Tidak ada negara, tidak ada peradaban tanpa pangan. Saya ingatkan saudara-saudara, mari kita kembali ke dasar pengetahuan. Jadi perencanaan pembangunan nasional ini penting, tetapi dasar-dasarnya saya kira menjadi acuan bagi kita. Baru sesudah kita lindungi, tentunya setelah kita menjamin fisik daripada rakyat kita, kita menjamin juga sumber-sumber kehidupan rakyat kita. Kita harus jaga tumpah darah kita, tanah air kita yang kita nyanyi itu. Memajukan kesejahteraan umum, perintah Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kita ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kita juga berperanan. Tapi bagaimana kita berperanan kalau rumah kita tidak beres, kalau dapur kita tidak beres? Jadi saudara-saudara, ini penting saya sampaikan karena upaya kita untuk swasembada pangan dan swasembada energi ini adalah dasar kedaulatan. Dasar kedaulatan. Begitu kita menjamin swasembada pangan kita, dan insya Allah dalam beberapa tahun kita menuju swasembada energi, harus, karena ada budaya di bangsa Indonesia ini saya perhatikan, ya, segelintir tentunya, tapi kadang-kadang segelintir orang-orang yang menganggap dirinya pintar, selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia. Rasa rendah diri, punya gelar profesor, sekolah di mana-mana yang terkenal, tapi mentalnya masih mental rendah diri. Apa yang dilakukan bangsa sendiri selalu jelek. Belum kita bekerja sudah mulai nyinyir. Ini saudara-saudara, pemerintah yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik, kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita dan itu tekad kita. Dan insya Allah dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai Indonesia
harus Amin, amin. mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran, Ini dia nih. menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam, penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti. Rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Tegas banget. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kita semua ya, mari kita kembali ke Bersihkan, sebelum rakyat mau jati diri bersihkan. kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau menyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Keren Lur ya. Pidato Bapak Prabowo yang menggelegar ini sangat-sangatlah banyak sekali isi-isi yang harus benar-benar dijalankan oleh para pejabat pemerintah Lur ya. Dan juga Bapak Prabowo sangat kesal dengan hakim yang memvonis koruptor yang ratusan triliun hanya 6,5 tahun penjara Lur. Sedangkan maling ayam aja digebukin dan telanjangan di pinggir jalan sampai diarak-arak Lur ya. Itu lebih dari 6,5 tahun penjara ya. Kenapa ini hanya 6,5 tahun Lur? Itu merasa Bapak Prabowo tidak adil sekali Lur ya bagi rakyat Indonesia. Pastilah itu pasti nggak adil karena memang hukuman itu sangatlah ringan untuk koruptor yang ratusan triliun merampok uang negara dengan seenak jidatnya Lur ya. Dia masih bisa tertawa, masih bisa bernyanyi mungkin di sana. Sekarang hanya divonis 6,5 tahun penjara. Dan uangnya tuh kemana Lur? Gue pengen tahu yang luar uang yang dia korupsi 271 triliun kalau nggak salah Lur ya. Kemana uangnya? Dia enak aja sekarang korupsi di penjara 6,5 tahun keluar dari penjara, dia menikmati hasil korupsinya Lur. Cuman 6,5 tahun 271 triliun nggak bakalan habis berapa ratus keturunan Lur ya. Gila. Vonisnya cuma 6,5 tahun itu. Pantas kalau misalnya di sini Bapak Prabowo ngamuk dengan ketidakadilan ini Lur ya, karena memang Bapak Prabowo mementingkan rakyat bisa merasakan ketidakadilan ini, pastilah itu ya, karena memang nggak adil banget kalau mau korupsi ratusan triliun tapi vonisnya cuma segitu. Itu sangat menyakiti hati rakyat sekali Lur ya. Ini minimal banget Bapak Prabowo juga mengatakan 50 tahun penjara, itu seumur hidup bahkan ya kalau misalnya hidup dia tuh
supaya tidak bisa menikmati hasil korupsinya dia, supaya pada kapok. Kalau bisa mah ini dihukum dead aja lur ya, supaya nggak ada lagi yang korupsi, supaya pada kapok korupsi lur ya, dan amanlah Indonesia dari para koruptor bajingan itu lur ya, rampok negara, rampok duit rakyat itu yang nggak punya tahu malu lur ya, yang masih bisa cengangas cengenges walaupun udah terdakwa sebagai maling. Pokoknya sukses terus Bapak Prabowo, kita dukung terus lur. Sekian dari gua kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.